Oke teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Biodesign. Oke, pada video kali ini saya akan coba memberikan sebuah informasi bagus ya buat teman-teman, terutama teman-teman yang masih berjuang mendapatkan pendapatan sampingan ataupun pendapatan dari internet melalui skill desain grafis teman-teman. Nah, di sini saya akan coba memperkenalkan kepada teman-teman salah satu website penghasil panen cuan ya, dimana kita bisa menghasilkan banyak pundi-pundi dolar dan pundi-pundi cuan yang bisa kita hasilkan dari situs ini. Nah, nama situsnya akan saya bahas kali ini yaitu situs yang bernama truelancer.com ya. Teman-teman nanti bisa ketikkan di address barnya seperti ini, truelancer.com, atau nanti teman-teman kalau misalkan kesulitan untuk menuliskan alamat websitenya, nanti saya akan juga sertakan alamatnya di deskripsi video kali ini ya. Oke, nah teman-teman nanti bisa searching ya di sini, teman-teman nanti klik Truelancer. Nanti setelah teman-teman buka, nanti akan ada halaman seperti ini. Nah, ini adalah halaman awal ya, ataupun halaman beranda dari situs truelancer.com, dimana di sini kita bisa menemukan berbagai macam job ya, mulai dari job desain grafis ya, kemudian ada editing foto ya, editing video ya, kemudian ada editing vektor ya, bikin ilustrasi dan lain sebagainya. Pokoknya di sini banyak yang bisa kita temukan ya. Nah, kita bisa lihat di sini udah ada 2 juta freelancer yang sudah bergabung ya teman-teman ya, dari berbagai negara dan dari berbagai macam skill dan pengetahuan yang mereka miliki ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada keterangannya. Nah, kita bisa lihat di sini di bawahnya ya teman-teman. Sudah ada juga testimoni dari berbagai macam project ownernya ataupun project designer yang sudah gabung ya teman-teman. Nah, di sini juga disediakan untuk app-nya teman-teman ya. Jadi tidak hanya di browser ya ataupun di website, tapi kita juga bisa mendownload aplikasi Truelancer ini di Google Play maupun di App Store ya. Jadi teman-teman nanti misalkan teman-teman yang nggak punya laptop ataupun tablet di rumah, teman-teman bisa menggunakan handphone teman-teman ya, dengan mengunduhnya melalui Google Play maupun App Store. Kemudian kita juga bisa lihat ya di sini teman-teman, kita bisa mengerjakan berbagai macam jenis desain ya. Kita bisa lihat di sini ya, ada freelance writing job, ada graphic design job, data entry, virtual assistant yang lagi ramai ya, kemudian ada customer service job. Jadi nggak cuma desain aja ya teman-teman ya pada dasarnya, karena di sini itu kita bisa mengerjakan berbagai macam project pekerjaan online sampingan secara online dan tanpa perlu datang ke kantor ya. Kita bisa lihat ada content writer, freelancer, developer, designer, company, dan di sini banyak sekali yang bisa kita kerjakan pokoknya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen follow sosial medianya, kita juga bisa dengan menggunakan Facebook, Twitter, ataupun di LinkedIn-nya. Nanti teman-teman tinggal klik, nanti akan diarahkan ke halaman sosial media mereka ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke cara daftarnya ya. Nah, untuk cara daftarnya bagaimana Bang ya? Nah, untuk cara pendaftarannya bagaimana? Kita akan coba saja langsung ya teman-teman. Kita klik pada bagian sign up di sini teman-teman ya. Seperti biasa. Kita bisa membuat akun ya dengan menggunakan akun Google kita, atau kita bisa menggunakan akun Facebook ya. Kalau teman-teman punya Facebook, kita bisa langsung kaitkan ya. Kita akan coba mendaftar menggunakan akun Google ya teman-teman. Saya akan coba. Last name-nya kita nggak perlu isi, kemudian di sini kita isikan aja. Nah, seperti ini. Jangan lupa isikan password ya teman-teman ya. Nah, password ini usahakan terdiri dari huruf, angka, dan karakter ya, dan 1 huruf besar teman-teman ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Oke, jika sudah maka kita bisa langsung klik create bagian create account ya di sini teman-teman. Kita klik. Oh, last name-nya ternyata harus diisikan ya teman-teman ya. Jadi kita coba isikan dulu aja. Kita akan coba kayak gini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita langsung klik pada bagian create account ya di sini. Oh, di sini kita nggak boleh pakai yang angka ya. Kita coba hilangin aja. Kemudian kita langsung klik create account. Oke, kita tunggu saja, ini prosesnya masih menunggu beberapa menit. Nah, jika kita sudah selesai mendaftar ya, dan sudah selesai mengisikan form tadi,
dengan mengisikan alamat email, kemudian nama kita, kemudian password, maka nanti akan ada keterangan seperti ini ya teman-teman ya. Verify your email address, welcome to Truelancer. Please check your inbox to confirm email address and activate account. Jadi kita disuruh untuk mengkonfirmasi alamat email kita yang telah dikirimkan ke email kita melalui link ya. Nah di sini ada keterangan Hi Bayu, verify your email to activate Truelancer profile ya. Jadi ini adalah alamat link aktivasi yang bisa kita gunakan untuk mengaktifasi akun kita. Jadi kalau misalkan kita belum mengklik tautan yang di sini, maka kita belum bisa mendaftar ataupun belum bisa mencari pekerjaan di Truelancer ini ya. Jadi kita wajib untuk memverifikasi akun email kita. Kita langsung aja klik pada bagian verify and activate account seperti ini. Oke, nanti maka akan langsung dibawa ke halaman beranda dari truelancer.com ya. Jadi kita akan kembali ke halaman beranda lagi teman-teman ya. Ini secara otomatis maka akan didirect langsung ke halaman yang tadi kita klik pertama kali ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, nanti akan ada isian lagi seperti ini teman-teman. Kita itu akan join sebagai apa ya? Di sini ada dua pilihan ya. Seperti biasa tadi, di sini kita bisa join sebagai klien ya ataupun project ownernya. Kemudian di sini kita bisa join sebagai freelancer ataupun orang yang mencari pekerjaan. Nah, di sini karena kita sebagai seorang desainer ataupun freelancer ya, maka kita pilih yang sebelah kanan ya. Di sini kita klik sampai lingkarannya penuh seperti ini. Kemudian kita klik langsung pada bagian apply as freelancer ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah nanti kita tuh freelancer ini kita akan bekerja secara individu ataupun bergabung bersama perusahaan. Kita pilih saja individual di sini ya, kita klik. Kemudian kita pilih join as individual seperti ini teman-teman. Di sini jangan lupa ya teman-teman ya, teman-teman jangan salah pilih ya. Nah di sini ada pilihan lagi teman-teman, ketika kita sudah melalui proses pendaftaran akun, pengisian alamat email dan lain sebagainya. Nanti tahap terakhir itu kita akan ditampilkan seperti ini. Kita bisa membayar ataupun melakukan pembayaran ke situs ini dengan nominalnya $1 saja teman-teman ya. Dengan harga normalnya semula itu $15 ya, tapi ini ada potongan jadi $1 saja. Ini ada potongannya 90% deal of team ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mendaftar sebagai free user ya. Nah, karena ini saya sebagai contoh saja, kita akan coba mendaftar sebagai yang free user aja teman-teman ya. Yang apa? Kita klik aja di sini. Ini murah banget teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin daftar, ingin berbayar ya, teman-teman cukup membayar $1 aja ataupun sekitar Rp15.000 ya. Karena nanti ada potongan ya teman-teman ya. Kemudian di sini setelah kita klik free user ya, maka akan ditampilkan halaman seperti ini. Ini adalah halaman untuk mengisikan kategori skill kita, availability, experience work dan lain sebagainya. Kita bisa pilih di sini kategorinya apa. Kita pilih yang misalkan graphic design. Nah, kemudian di sini kita cek availability-nya teman-teman ya. Di sini kita itu mau bekerja full time 30 jam per minggu ya, ataupun part time 10 sampai 30 jam per minggu. Kita pilih saja, misalkan kita pilih yang full time ya. Part time aja seperti ini, 10 sampai 13 jam per minggu. Kemudian primary skillnya apa, kita isikan ya, graphic design. Jadi primary skill itu kayak skill utama kita yang kita bisa itu apa. Nah di sini saya isikan graphic design ya. Misalkan teman-teman pengen isikan yang lain juga bisa ya. Misalkan kita pilih illustration ataupun poster design ataupun UI UX design. Nah teman-teman nanti bisa isikan di sini ya. Kemudian pengalaman kerja kita berapa tahun sebagai freelancer. Misalkan di sini saya pilih 10 tahun ya teman-teman ya. Saya pilih 10 tahun. Kemudian bulannya bulan 10 aja ya teman-teman. Kemudian kita klik pada bagian update my profile. Di sini kita klik. Nah nanti akan masuk ke tab yang kedua. Tab yang kedua itu adalah tentang skill kita teman-teman ya. Nah skill kita itu misalkan di graphic design misalkan ya, kita sudah berapa tahun bekerja sebagai seorang graphic designer freelancer ya. Misalkan di sini saya isikan 10 tahun saja. Kompetensinya kita pilih yang expert ya teman-teman ya. Dan kemudian kita klik add skill ya teman-teman. Kemudian tab skillnya misalkan apa, misalkan
illustration misalkan ya di sini. Saya akan isikan ini aja logo desain misalkan ya, logo desain misalkan 10 tahun lah misalnya ya. Expert ya. Ini kalau misalkan kita mau tambahkan skill ya, kita bisa tambahkan add skillnya. Tapi kalau misalkan kita sudah cukup dengan 2 skill ini ya, maka kita langsung klik save di main stack ya. Oke. Maka nanti akan menuju ke tab yang ketiga, yaitu tentang pengisian profil kita teman-teman ya. Nah di sini kita bisa menggunakan foto profil kita ataupun kita bisa menggunakan logo ya. Nah ini kita contohkan saja, ini pakai profil kosongan dulu aja ya teman-teman ya. Di sini kita klik mail, kemudian date of birth-nya, kita tanggal lahirnya berapa. Di sini saya akan isikan Duda 12 1988 seperti ini teman-teman ya. Kemudian USD-nya ya, kita tuh akan dibayar dengan bayaran berapa. Ini kita bisa isikan ya, misalkan $30 per jam misalkan ya. Per jamnya kita berapa, kita bisa isikan seperti ini ya. Kemudian about yourself ya. Nah about yourself ini adalah untuk memperkenalkan siapa kita ya. Nah misalkan profilnya itu lengkap dan jelas teman-teman. Misalkan seperti ini, I am freelancer graphic design with experience 10 years as graphic design ya, field such as logo design ya, illustration, social media design seperti ini teman-teman ya. Ini cuma contoh aja teman-teman ya, contoh. Nanti teman-teman bisa isikan profilnya itu bebas, nggak harus sama kayak gini. Jadi misalkan teman-teman bikin profil teman-teman sendiri, jangan sama kayak orang lain ya. Jadi kayak gini teman-teman ya, illustration misalkan, kemudian website design. Nah misalkan seperti ini. Nah time zone-nya apa, misalkan kita isikan time zone-nya, kita ikutnya di time zone Asia ya, Bangkok, Hanoi, Jakarta mana nih, kita biasanya ada Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kita pilih, ini dia Bangkok, Hanoi, Jakarta, UTC seperti ini ya, seperti biasa. Kemudian ini kotanya kita di mana, misalkan kita tinggalnya di Jakarta, kita tinggal isikan Jakarta. Misalkan kita tinggalnya di Pekanbaru ya, kita isikan Pekanbaru. Karena saya tinggalnya di Pekalongan ya, kita isikan Pekalongan di sini. Kemudian langsung kita klik save ya di sini teman-teman. Professional title-nya kita belum isi tadi, lupa. Professional title-nya apa ya? Nah misalkan seperti ini, kita langsung isikan aja, klik save. Apa nih kode date-nya apa itu? Coba kita isikan aja ya. Di sini kita isikan 1988 mana nih? Oke, ini saya lupa tadi ya, ketukar ini tanggal bulannya, tanggalnya ketukar tadi guys. Oke, langsung kita klik save aja di sini teman-teman jika sudah. Nah kita juga bisa mengisikan untuk seperti edukasi ataupun pendidikan kita. Ini kalau menurut saya sih nggak terlalu begitu penting ya, kita bisa langsung klik next aja teman-teman. Nah di sini kita juga bisa mengisikan experience kita ataupun pengalaman kita sebagai desain grafis itu apa saja. Misalkan kita pernah mengerjakan project website atau bikin logo ataupun bikin ilustrasi, kita bisa isikan di bagian experience ya. Kemudian langsung kita klik aja add experience ya teman-teman. Nah kita isikan company misalkan. Nah jika teman-teman nggak punya pengalaman apapun ya, kita juga bisa langsung klik pada bagian I don't have any experience ya. Oke, ini kita sudah jadi teman-teman untuk pembuatan akun di freelancer-nya teman-teman ya. Jadi kita juga sudah mengisikan alamat email, kemudian kita bisa sudah mengisikan profil kita lengkap. Kemudian jangan lupa teman-teman ya, di sini kita diharuskan untuk mengisikan country-nya ataupun negaranya. Kita berasal dari mana? Kalau teman-teman berasal dari Amerika, teman-teman ketikkan Amerika.
teman-teman berasal dari Indonesia ya, teman-teman ketikkan Indonesia. Di sini saya tinggal di Indonesia, maka saya ketikkan saja Indonesia seperti ini ya. Kemudian nomor pokoknya apa, kita coba isikan. Nah seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita klik langsung aja verify number ya. Nanti akan ditampilkan untuk verifikasi nomor kita teman-teman ya. Jadi nanti, nah oke, langsung kita ke halaman ini teman-teman ya. Oke, kita sudah masuk ke halaman ini ya, dan kita sudah berhasil untuk mengisikan profil dan membuat akun di truelancer.com. Nah kalau misalkan sudah jadi seperti ini bagaimana Bang? Nah kita tinggal mencari job ya, ataupun pekerjaan yang tersedia di sini ya. Nah ini di sini juga ada kontes teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman pengen ikut kontes ya, teman-teman juga bisa ikut di sini ya. Soalnya di sini ada kontes ya. Kita coba lihat di sini apa nih? Kontes, kita lihat kontes ya. Coba kita langsung klik project aja teman-teman ya. Kita klik project aja, project ya. Kita akan coba lihat. Kita klik find job ya di sini teman-teman. Nah di sini kita bisa mengikuti ataupun mencari pekerjaan yang kita inginkan ya. Contohnya di sini ada penulisan untuk buku di Nice Word ya, kemudian penulisan artikel, kemudian pembuatan brand identity, logo dan sebagainya, kemudian pembuatan animasi ya, pembuatan desain menu ya. Pokoknya banyak sekali ya yang bisa kita ikuti dan bisa kita apply ya di sini. Kemudian di sini juga disediakan pembuatan website juga teman-teman ya. Jadi dan ini di sini untuk rewardnya sendiri ataupun bayarannya juga terbilang cukup lumayan teman-teman ya. Di sini kita bikin desain logo kayak gini bisa dibayar sampai $288 ya teman-teman ya. Yang terkecil itu $4 ya. Ini penulisan artikel, kemudian ada yang $38 penulisan mengetikkan artikel di MS Word ya. Kemudian ada pembuatan menu $12 ya teman-teman. Nah di sini ada beberapa orang ya, 77 proposal, artinya sudah ada 77 orang yang sudah mengajukan proposal ataupun pengajuan untuk menjadi freelancer di project ini teman-teman ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini masih beberapa orang yang apply ya. Usahakan teman-teman apply-nya yang belum banyak yang daftar ya. Misalkan kayak gini kan belum banyak daftar ya, 7 proposal, 2 proposal. Teman-teman usahakan daftarnya yang kayak gini ya. Ini kalau misalkan kita mau daftar ya, kita tinggal klik pada bagian view and apply ya teman-teman. Nah nanti akan ditampilkan budgetnya berapa ya, kemudian status aktifnya, kemudian di sini juga ada project ownernya siapa, dari negara mana dia berasal ya. Pokoknya di sini lengkap ya. Nah di sini teman-teman juga bisa lihat ya, yang di bawah sini ada beberapa orang yang sudah mengajukan proposal ataupun mengajukan apply pekerjaan di situs ini ataupun di project ini teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah daftar, nah nanti teman-teman daftarnya nama teman-teman akan tercantum di sini ya, di bagian sini, di bawah sini ya teman. Nah di sini teman-teman juga bisa baca untuk desain briefnya ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman baca di sini ya, ini project detailnya ya. Project detail ini kayak semacam brief lah, brief kepada klien ke desainernya. Sama seperti kalau misalkan kita ikut kontes ya, pasti kan ada briefnya ataupun ada arahannya teman-teman. Jadi apa-apa saja yang perlu kita kerjakan yang sesuai dengan permintaan klien ya. Nah di sini dia tuh pingin seorang desainer yang bisa mengerjakan situs ya ataupun website lah ya, website untuk membuat produk desainnya di websitenya. Oke teman-teman ya, itu saja teman-teman ya untuk cara pembayaran ataupun cara mengikuti project ataupun mencari job freelancer di truelancer.com teman-teman ya. Nah sebenarnya nggak cuma di graphic designer sih, kita juga bisa fokus ke yang lain ya, seperti penulisan artikel, kemudian ada pembuatan website ya, kemudian ada apa lagi ya. Tadi kita lihat di sini ada banyak lah teman-teman ya. Kemudian ada IT programming, finance accounting, sales marketing dan lain sebagainya. Tapi di sini saya fokusnya ke desain grafis dan multimedia saja ya, karena fokus saya itu di sini teman-teman ya. Nah kalau misalkan kita klik graphic design dan multimedia, maka di kirinya ataupun di tab kirinya itu akan
ditampilkan semua job-job yang berhubungan dengan desain dan multimedia teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik di bagian sini aja di sebelah kanan ya, tinggal klik filter aja. Ini adalah macam tab filternya teman-teman ya. Jadi tab filter ini untuk menyaring ataupun mengumpulkan informasi yang sesuai dengan keahlian kita ya. Misalkan kita bidangnya di graphic design ya, kita cari ataupun fokus di graphic design. Misalkan kita ahlinya di bidang programming ya, kita cari yang di bidang programming ya. Jadi supaya nggak campur-campur, supaya kita nyarinya itu gampang teman-teman. Dan untuk cara range-nya sendiri ya, di sini ada range-nya ataupun range dari bayarannya teman-teman. Ini bayarannya gede banget ya, sampai ada yang sampai $5.000 teman-teman, gede banget ya. Nah ini bayarannya kita bisa setting juga ya teman-teman. Di sini misalkan kita bisa pilih $4.000, mau $3.000, mau berapa itu kita bisa cari sini. Pokoknya di sini ada semua lengkap dan komplit teman-teman ya. Teman-teman tinggal saring dan tinggal cari aja. Oke teman-teman, mungkin saja ya teman-teman ya untuk cara mencari job ataupun mencari pekerjaan freelancer designer di situs truelancer.com. Semoga bisa bermanfaat ilmunya, dan apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, kita akhiri dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.